Bursa global di seluruh dunia tampaknya sangat sumringah melihat dan menuju era new normal nanti. Tetapi yang menjadi pertanyaan bahwa new normalnya nanti seperti apa? Kita melihat bursa Amerika Serikat pada malam tadi ditutup dengan epic comeback. Karena memang sudah beberapa hari yang lalu ini bursa Amerika Serikat sendiri mengalami koreksi. Tapi akhirnya ditutup sumringah malam tadi. Dow Jones bahkan ditutup di kisaran hampir menyentuh 2%. Begitu juga S&P 500 yang sempat melewati titik resistansnya yaitu di level 3.000 dan sudah dilewati malam tadi walaupun akhirnya ditutup di bawah level tersebut. Seperti apa kemudian euforia new normal dan sebenarnya momentum rebound ya ini yang paling penting karena memberikan cuan bagi para investor ya. Momentum rebound yang bisa dimanfaatkan bagi Anda para investor nantinya akan seperti apa? Akan kita bahas pada momentum rebound di era new normal. Langsung saja ini slide yang pertama adalah kita pantau dulu bagaimana pergerakan pasar modal dan finansial jelang new normal. Tadi kami sebutkan bahwa bursa global sumringah, begitu juga bursa yang terjadi di Indonesia pada indeks harga saham gabungan kita, di mana setelah libur lebaran di tanggal 26 Mei 2020 kemarin, kita melihat indeks harga saham gabungan kita ditutup dengan penguatan nyaris 2%, 1,78%, dan kemudian melewati titik resisten yang dikatakan oleh para investor ini cukup kritis, yaitu di level 4.620. Ditutup di 4.626. Makanya tidak heran kalau kita melihat hari ini memang bursa di Indonesia mengalami sedikit koreksi pada pembukaan pagi tadi karena beberapa investor memberikan sinyal untuk profit taking terlebih dahulu. Makanya ada sedikit rebound dan kemudian kembali ditutup di sesi pertama melemah hanya tipis saja 0,065%. Nah, selanjutnya kita lihat tantangan selanjutnya bagi indeks harga saham gabungan kita secara year to date di sini masih terkoreksi sayangnya 26,55%. Pertanyaannya sederhana, kapan koreksi ini kemudian akhirnya bisa tertutup? Itu kita lihat nanti ya. Di slide yang terakhir akan kami jelaskan momentum apa yang sepertinya bisa mengangkat dalamnya koreksi secara year to date dari indeks harga saham gabungan kita. Dan terpantau juga tidak hanya pelemahan dari indeks harga saham gabungan, net foreign sale-nya juga didukung indeks harga saham gabungan kita juga didukung dengan net foreign sale yang cukup tinggi secara tahunan. Ini secara year to date sudah terkumpul net foreign sale atau asing yang kemudian keluar dari bursa saham di Indonesia sebesar 28,64 triliun rupiah. Hal yang sama sedikit berbeda ya di sini kalau kita melihat pada pergerakan rupiah terkait dengan jelang new normal akan seperti apa. Terlihat rupiah berbanding beberapa mata uang utama dunia di sini terpantau juga melemah di pembukaan perdagangan kemarin usai lebaran. Kalau di IHSG kita sumringah hijau, untuk rupiah sendiri melemah terhadap dolar Amerika Serikat kemarin 0,13%, 0,15% untuk yuan China dan juga melemah 0,92% untuk euro, melemah 0,33% untuk yen Jepang. Berbeda dengan obligasi, investor justru sepertinya ingin mengurangi risiko untuk berinvestasi di tanah air dengan cara mengkoleksi obligasi dengan seluruh tenor. Tenor 5, 10, 15, 20 dan 30 tahun yang sering ditransaksikan oleh para investor diburu oleh para investor di hari kemarin. Kita pantau di sini per tanggal 26 Mei 2020 bahwa yield ada penurunan yield dari seluruh tenor yang sering ditransaksikan oleh para investor yang mengindikasikan bahwa memang obligasi ini sedang diburu, di mana kalau yieldnya turun berarti ada peningkatan harga, di mana kalau harga dari obligasinya meningkat berarti instrumennya sedang ramai untuk diburu oleh para investor. Inilah respon dari investor terhadap jelang new normal yang akan terjadi di Indonesia. Kira-kira di global sendiri terjadinya seperti apa? Begitu juga ya, karena tadi kita memang sudah menyebutkan bahwa Amerika Serikat sendiri juga ini momentum epic comeback-nya sudah terjadi malam tadi ya, dan pergerakannya cukup menarik di mana Dow Jones di sini ditutup 2,17%, cukup tinggi, sempat melebihi level 25.000 yang juga dikatakan ini level psikologis, level resisten yang cukup kuat secara psikologis dan berhasil ditembus. S&P 500 juga seperti itu, menguat 1,23% dan Nasdaq menguat 0,17%. Semua bursa yang ada di kawasan global di sini, Amerika Serikat, Eropa dan Asia, ditutup di zona hijau pada perdagangan kemarin. Ini tentunya karena menunggu dan menanti-nanti
momentum dari reopening ekonomi ini sudah didambakan oleh para investor dan juga masyarakat yang berada di berbagai belahan dunia, karena tentunya memang kita melihat banyak sekali penurunan ekonomi, penurunan data-data ekonomi yang terpantau terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia juga, sehingga ini mendorong masyarakatnya ini mendambakan kapan ekonomi dibuka lagi supaya bisa jualan, supaya ekonominya bisa kembali berputar. Inilah yang dinanti-nantikan oleh para investor. Di Asia kita melihat di sini di Nikkei 225 bahwa pemimpin dari Jepang di sana di Nikkei 225 yang menguat 2,55% kemarin memberikan stimulus kepada negaranya, yaitu sekitar $1 triliun Amerika Serikat dan mengangkat status darurat di negara tersebut. Ini tentunya menjadi satu euforia positif dan momentumnya tepat sekali jelang reopening ekonomi sehingga pasarnya ditutup 2,55%. Akan kita lihat selanjutnya seperti apa, karena tentunya apa yang terjadi di kawasan regional Asia, di bursa-bursa utama Asia, nantinya akan juga transmisinya terjadi di Indonesia. Hang Seng juga ditutup di zona hijau termasuk di Shanghai Composite Index. Ini terlepas dari kondisi antara ketegangan politik antara Amerika Serikat dan China untuk memperebutkan wilayah Hong Kong di sana, di mana Amerika akan memberikan sanksi apabila pemerintah Beijing memberikan kendali lebih atau mendapatkan kendali lebih atas negara Hong Kong. Di Eropa pun juga seperti itu, momentum reopening ekonomi ini dinanti-nantikan dan didambakan di seluruh negara-negara tersebut. Dan inilah slide yang terakhir di mana momentum pergerakan pasar modal dan finansialnya yang perlu Anda ingat, apalagi apabila Anda berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, secara global harus terus memperhatikan jumlah kasus COVID-19 setelah reopening ekonomi. Saat ini total kasus di seluruh dunia ada lebih dari 5 juta dan inilah yang akan diperhatikan nantinya. Apakah kalau ekonominya nanti dibuka, jumlah kasusnya nanti akan terbang atau meningkat. Nah, apabila ini terjadi, tentunya WHO akan memberikan arahan untuk kembali menutup ekonomi dan amit-amit semoga ini tidak terjadi, karena tentunya kita akan melihat lagi pasar modal yang kemudian terkoreksi cukup dalam apabila ini terjadi dan semoga tidak terjadi. Yang kedua adalah ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang sudah saya sebutkan tadi untuk memperebutkan wilayah di Hong Kong, karena dikatakan juga ya ini amit-amit yang akan terjadi dan semoga tidak terjadi, bisa saja berubah kepada tidak hanya perang dagang tapi kepada perang fisik dan ini tidak diharapkan oleh para investor. Terakhir, kita melihat kelanjutan uji vaksin di mana ada perkembangan yang sudah diberikan negara Amerika Serikat melalui perusahaan Moderna dan juga Novavax. Dikatakan bahwa perusahaan tersebut berhasil mendapatkan antibodi dari uji vaksin, begitu juga dengan perusahaan bioteknologi asal China yang menunjukkan keberhasilan mendapatkan antibodi untuk uji vaksin. Apabila ketiga hal ini berada arahnya lancar-lancar aja atau berada di zona positif, tentunya akan mendorong penguatan dari instrumen-instrumen berisiko seperti saham di seluruh dunia. Yang terakhir, untuk domestik pun juga perlu melihat nanti ya kalau new normalnya sudah berjalan, apakah jumlah kasus COVID-19 atau COVID-19 di era new normal ini akan meningkat. Karena apabila di dalam negeri di Indonesia kembali meningkat angkanya, tentunya ini menjadi sentimen yang akan direspon cukup buruk bagi para investor. Selanjutnya, perubahan data ekonomi juga yang sudah kita perhatikan kemarin, ada data PMI yang anjlok ke angka kurang lebih 27,5 dan ini terburuk dari bulan April tahun 2011. Ini akan dilihat kembali di bulan selanjutnya apakah akan ada peningkatan dengan pembukaan ekonomi selanjutnya. Begitu juga dengan data IKK atau Indeks Keyakinan Konsumen, apakah bisa kembali berada di atas angka 100. Dan yang terakhir, ada momentum bagi-bagi dividen emiten setelah Lebaran, ini yang bisa dipakai menjelang momentum rebound dari pergerakan pasar modal dan juga finansial. Tapi yang menarik untuk diperhatikan oleh para investor dan juga para analis dan juga ekonom terkait hal ini, bagaimana nanti kondisi tanah air sendiri ketika new normal ini dibuka. Karena yang kita pahami bahwa negara-negara lain memberlakukan reopening ekonomi ini dengan kurva penyebaran COVID-19 yang sudah melandai atau bahkan turun. Namun hal yang berbeda terjadi di Indonesia, di mana new normal atau reopening ekonomi dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika kurvanya belum melandai.